Selanjutnya Pak Ananta Wahana. Terima kasih Pak Sarmuji, pimpinan Komisi 6 dan Ibu Bapak anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Dirut PLN, Pak Darmo dan staf dan bersama jajarannya, Pak Budi Dirut HK beserta jajaran, dan Pak Wadirut Pak Erwin yang saya hormati beserta jajaran. Yang pertama, pada PLN Bapak membuka paparan dengan keadilan sosial, itu membuat kita kelepek-kelepek Pak, karena itu sila Pancasila sekaligus sebagai tujuan negara. Sebagai fraksi PDI Perjuangan tentunya mempunyai komitmen yang sama, dan kemudian Bapak menguraikan ketika PMN itu alokasinya salah satunya untuk mengaliri listrik di 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Tapi Pak, kali ini itu PMN kaitannya dengan Lisdes. Kemudian tahun yang lalu dan sebagainya, ini saya pikir Lisdes beberapa kali masuk di dalam permintaan PMN yang kaitannya dengan Lisdes. Kan gitu. Kan tadi Pak Hendrik juga sampaikan ternyata di Maluku baru 80%, kemudian beberapa bulan yang lalu di Papua juga ada tiang-tiang listrik dipakai untuk jemuran pakaian Pak. Barangkali penggunaan ini PMN ini juga barangkali menyasar ke Papua dan sebagainya, sehingga tidak akan kita lihat lagi mengenai tiang listrik dipakai untuk jemuran pakaian. Pertanyaan yang sederhana Pak, ini kaitan dengan komitmen. Ketika Bapak membuka komitmen, saya juga ingin menanyakan komitmen. Kira-kira kapan itu selesai semuanya? Jangan sampai hari ini PMN kaitannya dengan Lisdes, kemudian lagi dan sebagainya. Karena Indonesia Terang ini kan dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua kaitannya dengan oversupply listrik kan, dan dikaitkan dengan pembangunan pembangkit listrik baru kan gitu. Nah, kemudian saya ingin memberikan contoh Pak, PLTB di Padarincang Banten itu ada beberapa masyarakat di Padarincang yang mereka rata-rata petani, kemudian berpendidikan rendah. Jadi PLTB itu merusak sumber pendapatan dari petani kan gitu. Yang meskipun tadi kan ini menjadi solusi, tetapi ini mesti harus dipikirkan juga. Kemudian berikut juga PLTU di Cilegon, Suralaya itu juga kalau nggak salah berdasarkan Dinkes Cilegon itu 2018 sampai 2020, di sana ada kasus ISPA sesak nafas itu kira-kira 118.000 lebih, Pak, 118.000 lebih. Nah, sehingga kesan di sana itu sering muncul bahwa mengenai PLT baru ini itu dianggap menguntungkan, ini program yang tidak pro rakyat. Nah, dia menyampaikan seperti itu. Karena apa? Hanya menguntungkan segelintir pengusaha nasional maupun pengusaha internasional. Ini mesti harus Bapak jawab, kan gitu. Karena listrik menjadi kebutuhan rakyat. Ini yang kaitan dengan PLN. Kemudian Pak Budi, ini kaitan dengan HK, tagline-nya luar biasa, inovasi untuk solusi. Dan solusi infrastruktur ini juga sudah dirasakan oleh masyarakat. Setidaknya parameternya sederhana, pada saat Lebaran itu lancar, rakyat merasakan, dan salah satunya memang hasil karya dari HK. Tapi yang perlu mendapatkan perhatian bahwa PMN ini memang harus efisien dan efektif. Ini yang catatannya. Karena apa? Yang pertama Pak, hasil BPK 2021 itu ada temuan ketidakhematan material kan itu. Kalau yang nggak salah itu di daerah tol Palembang ya, kalau nggak salah itu nilainya kira-kira 30,48 M. Ini dilakukan oleh anak perusahaan HKI kira-kira. Nah, pertanyaannya sederhana, tindak lanjutnya sampai sekarang itu kayak apa? Kemudian pengawasan terhadap tim analisa harga satuan itu kayak apa? Karena jangan sampai, karena tadi Pak, itu dari session yang pagi tadi 19 teman-teman anggota Komisi 6 yang memberikan pendapat semua kecam dan kritik terhadap PMN, meskipun akhirnya bisa memahami kan gitu. Nah,
Sehingga ini yang perlu saya sampaikan, kaitannya dengan efisiensi dan efektif karena masih ditemukan ketidakhematan. Ini. Kemudian kaitan dengan PMN tentunya saya perlu mengkaitkan dengan manfaat yang akan diberikan kepada rakyat. Kalau nggak salah laporan tahunan HK tahun 2021 itu salah satu program tanggung jawab sosial HK itu adalah pemberdayaan UMKM kurang mampu kan gitu. Nah, kalau nggak salah juga memberikan dana pinjaman bergulir. Nah, sehingga supaya kita tahu bahwa HK kali ini minta PMN 30, sekian kan. Kemudian saya ingin tahu alokasi untuk tanggung jawab sosial pemberdayaan UMKM yang itu kira-kira berapa alokasinya. Dan kalau memungkinkan Pak, kami ingin diberikan contoh cerita sukses UMKM yang sudah diberdayakan, sehingga ini konkret, ya kan? Jadi pembangunan tolnya konkret dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, karena tadi inovasi untuk solusi, kalau nggak salah HK itu punya anak perusahaan yang bergerak di bidang properti, kalau nggak salah kan gitu. Nah, sekarang ini banyak anak-anak muda milenial yang berpenghasilan pas-pasan itu sulit mendapatkan rumah murah. Kalau nggak salah HK ini bergerak di bidang properti dengan sasaran pembangunan apartemen dan rumah mewah. Nah, kalau memungkinkan HK mesti juga masuk di dalam problem masyarakat tentang pengadaan rumah murah ini, masuk di dalamnya. Dan itu bisa bekerja sama dengan BUMN lainnya, misalnya Perumnas, BTN dan sebagainya ini. Ini hal yang ingin saya sampaikan kepada HK. Kemudian kaitan dengan Aviata kan gitu. Nah, terus terang kami memberikan apresiasi kaitan dengan InJourney ini membangun Sarinah, karena mengingatkan bahwa Sarinah ini simbol perempuan, simbol wanita Indonesia. Ini pengasuhnya Bung Karno, dan ketika ini kemudian sudah dibuka, memang banyak pengunjung, meskipun tadi Pak Rudi mungkin beli atau tidak, tetapi banyak pengunjung memberikan apresiasi. Kalau nggak salah Ketua DPR pun memberikan apresiasi, kemudian Presiden ke-5, Ketua Umum PDI Perjuangan juga datang memberikan apresiasi kaitannya dengan relief Sarinah yang dulunya disembunyikan dan sekarang sudah dibuka kembali. Ini kaitannya dengan Sarinah itu. Nah, kami berharap, tadi di Malang juga sudah dibangun oleh Sarinah, Mall Sarinah. Tetapi Pak, kami sebetulnya ingin tahu, ini apakah ada program atau rencana membangun Sarinah di tempat lain, tetapi dimensinya untuk memperkuat, kemudian memberikan sarana bagi UMKM dan pengembangan budaya. Kira-kira itu untuk 3 BUMN yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih pimpinan.